bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila, apa yang jadi kekurangan kelebihan. Tentu kita pun semakin paham bahwa salah satu bentuk dari pencerminan demokrasi Pancasila adalah melalui kegiatan pemilihan umum. Nah, sebetulnya bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Selain tentu berpartisipasi aktif dalam pemilu, untuk dapat menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu diselenggarakan perilaku yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai diantaranya yang berikut. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab, ya, karena struktur organisasi terbesar dari sebuah negara adalah kedaulatan pemerintah. Yang mengatur negara, yang memegang kendali dalam sebuah negara adalah pemerintah. Tentu di sini pemerintah harus menjalankan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan. Yang kedua, lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan. Nah, ini penting gitu ya, di mana kehidupan yang demokratis itu adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai kepanjangan dari tangan rakyat itu harus mampu menyampaikan dan menyalurkan aspirasi rakyat serta mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, kita bisa lihat kondisi saat ini seperti apa. Apakah lembaga perwakilan rakyat itu sudah cukup bisa mewakili dan menyalurkan aspirasi rakyat? Nah, kita bisa amati ya kondisi saat ini. Yang ketiga, pembentukan organisasi atau adanya partai politik. Nah, parpol juga menjadi penting karena parpol bagian dari infrastruktur politik, mesin politik. Jalannya politik itu, jalannya pemerintah tentu dari adanya organisasi masyarakat yang beraliansi dengan disebut istilah lainnya yaitu partai politik gitu ya. Kemudian yang keempat, pers dan media massa yang bebas untuk menyalurkan pendapat. Nah, kalau kita lihat saat ini jelas ya, kebebasan pers, kebebasan berpendapat itu sudah jauh lebih terbuka dibanding masa sebelumnya. Kita pun sudah melihat bagaimana di masa Orde Lama, Orde Baru, kebebasan persnya belum seperti masa sekarang gitu ya. Tapi yang perlu kita catat dan perlu kita perhatikan adalah kebebasan dalam penyaluran aspirasi dan pendapat ini pun harus selalu disertai dan dibarengi dengan sikap yang tanggung jawab. Ya, artinya bukan berpendapat, menyalurkan aspirasi dengan cara yang salah, dengan cara yang anarkis, dengan cara yang rusuh, bahkan akhirnya menimbulkan konflik dan perpecahan, tapi dengan cara yang bertanggung jawab dan tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, sistem peradilan yang bebas atau merdeka untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Jadi bagaimana membangun kehidupan yang demokratis? Yang kelima adalah sistem peradilannya harus bebas dan merdeka, artinya memberikan keadilan, memberikan penegakan hukum yang baik di mana yang salah dan melakukan kejahatan ya dia harus dihukum dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak pandang bulu, jadi tidak ada istilah hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas, itu harusnya tidak ada. Karena apa? Karena setiap orang berhak mendapat jaminan hak asasi manusia dan rasa keadilan itu, gitu ya. Nah, silahkan kalian cermati dari kelima prinsip ini, kira-kira dengan kondisi Indonesia yang menuju pada demokratisasi dan berharap menjadi negara yang demokratis, prinsip mana nih yang kira-kira belum terlaksana dengan baik? Silahkan amati dengan baik ya. Nah, mungkin kalian bisa menjawab dan juga bisa sedikit menganalisis kira-kira prinsip yang mana. Nah, yang terakhir mungkin bagi kalian harus kalian catat, kita adalah bagian dari orang-orang yang memajukan Indonesia melalui pelaksanaan demokrasi yang suci, yang murni, yang menegakkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan semoga apapun nanti ke depannya kita adalah bagian dari agent of change. Ya, agen perubahan yang bisa membawa Indonesia menuju kehidupan yang demokratis, adil dan sejahtera.